Bab 561. Tidak ada bulan, apakah kamu di sana? Di aula utama Patriark, Xie Wuyu duduk di atas tahta di tengah, memegang sepotong batu giok di tangannya. Dia dengan hati-hati mengamati apa yang tercatat di dalamnya dan alokasi sumber daya klan baru-baru ini. Tiba-tiba, bariton yang agak ambigu tiba-tiba dimasukkan ke telinganya. Wajahnya sedikit tenggelam. Bulan jahat melihat keluar aula dan menghela nafas. Yangsa, mengapa kamu datang ke aula tuanku tanpa alasan? Hei, tentu saja, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Pada saat ini, ada senyum ringan, dan seorang pria gemuk setengah baya dengan wajah merah dan perut besar berjalan perlahan ke aula. Ada juga dua orang di belakang, satu berwajah muram, setipis manusia galah bambu. Yang lainnya adalah seorang pria muda dengan wajah hijau dan kipas di tangannya. Melihat ketiga orang ini masuk, Xie Wuyu tepat di akhir bulan dan duduk dalam posisi duduk dan sedikit mengangguk. Sekarang tiga roh jahat dari dunia bawah datang. Tampaknya ada bisnis nyata. Petik 2. Hei, Xie Wuyu, apa maksudmu? Bukankah bisnis bagiku untuk datang sendiri? Pria gemuk itu tidak memperhatikan alisnya, dan wajahnya tidak setuju dengannya. Dengan dingin meliriknya, Xie Wuyu dengan samar membuka mulutnya. Perhatikan kata-katamu, klan ini adalah tuan sekarang. Apa Patriark, ketika 4 kejahatan di dunia bawah sama-sama terkenal, kamu jahat. Kita semua tahu apa yang harus dilakukan. Jadilah serigala dengan ekor besar dan ikuti yang lain benci untuk mengguncang lengan baju. Wajah Yangsa terangkat dengan arogan kepalanya. Xie Wuyu terlihat murung, dan menatap tubuh bulatnya dengan erat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ayo, usir ketiga bajingan ini. Ya. Setelah minum besar, beberapa dia akan bergegas masuk. Namun, ketika mereka melihat bahwa mereka adalah ketiga pria itu, mereka tidak merasakan leher mereka menyusut. Mereka memandang Xie Wuyu dengan ragu-ragu dan penuh rasa malu. Tiga penyembah ini. Xie Wuyu tidak berbicara, tetapi orang yang memegang kipas itu terkekeh pelan, melambaikan tangannya kepada mereka, dan berkata dengan lemah, kalian harus turun dulu. Keempat saudara kita bercanda bersama. Tidak apa-apa untuk menghalangi? Iya, Tuan Hantu. Mereka membungkuk dan mengepalkan tinju mereka, dan para dia akan mundur dengan keringat dingin. Sejujurnya, jika penatua lain beribadah di sini, Patriark memerintahkan bahwa mereka akan menjatuhkan pria itu jika mereka bertarung sampai mati. Karena ini jelas merupakan niat Tuhan yang sebenarnya. Namun, ketiga bersaudara ini adalah saudara yang hidup dan mati dengan Patriark dan dengan berani memasuki asosiasi naga ganda. Sekarang mereka adalah bimbingan dan penyembahan murid elit. Biasanya banyak kata-kata adalah kata-kata lelucon, dan kemudian mereka semua tidak peduli. Jika mereka benar-benar bodoh memulai dengan tiga orang ini, mereka tidak hanya akan menyinggung tiga penyembah, tetapi juga bapa bangsa. Apa yang baru saja saya katakan adalah marah. Anda tidak mendengarnya? Saat itu, kabar buruk akan menjadi milik mereka sendiri. Karena itu, lebih baik bagi mereka untuk lebih sedikit berpartisipasi dalam hubungan mereka. Benar saja, diaken ini dengan mudah dibujuk oleh hantu. Bulan jahat melihat mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dapat dilihat bahwa itu bukan niat aslinya sekarang. Itu hanya sebuah gertakan. Ketika mereka berempat ditinggalkan di kamar lagi, pria yang sangat kurus itu memandang Xie Wuyu dan bertanya dengan belak-belakan, Wu Yue, kami ingin bertanya tentang seseorang. Siapa murid pelayan yang tiba-tiba masuk ketika dia masuk gerbang dalam dabi? Panggil Tuhan nanti. Setelah menekankan identitasnya lagi, Xie Wuyu tidak setuju dengan mereka. Dia juga menghela nafas tak berdaya dan berkata, bocah itu adalah murid yang baru saja ku terima dari Zhongwei. Namanya Zuo Fan. Dia pria yang luar biasa. Omong kosong. Tentu saja kami tahu dia sangat baik, kalau tidak kami tidak akan menanyakanmu tentang dia. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, kuncinya adalah,
Mengapa Anda menempatkannya di kamar porter? Sepertinya dia tidak tersingkir. Apakah dia melakukan kesalahan? Tanpa tersenyum, Xie Wuyu dengan santai berkata, apa yang bisa kamu lakukan salah? Dia ditugaskan untuk masuk segera setelah dia datang ke sini. Apa? Kamu patriark yang brengsek, kamu hanya makhluk ganas. Orang seperti itu, benar-benar melemparkan kamar tukang? Oh, hati kecilku, aku tidak tahan lagi. Yangsa menutupi hatinya dan menghela nafas salah. Bulan jahat, saya memperingatkan Anda, ada kekurangan orang di murid elit kami. Anda bisa mengeluarkannya untuk saya. Dua lainnya, juga sedikit mengangguk, menatap bulan jahat, mata adalah warna sayap. Setelah sepenuhnya memahami tujuan kedatangan mereka ke sini, Xie Wuyu tidak dapat menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Anda tidak tahu bahwa Anda akan dihancurkan ketika Anda memasuki layanan. Dia telah memasuki kamar portir. Bagaimana dia bisa keluar, begitu mudah? Bahkan jika mereka keluar, mereka disembah oleh para tetua, dan mereka tidak dapat bergabung dengan elit. Petik 2. Evil Moon, kamu adalah patriark yang bodoh. Kamu telah meninggalkan semua orang baik. Jika bocah itu tidak bisa menjadi penguasa elit, maka kami tidak akan bertarung di asosiasi naga ganda ini, agar tidak dipermalukan di depan Jeosyung. Jari Yangsa jahat tanpa bulan. Marah langsung melompat kaki. Hantu itu berpikir sedikit dan menatap Xie Wuyu dalam-dalam, tetapi dia berkata sambil tersenyum, Wu Yue, dari kami berempat, kamu memiliki pikiran paling banyak dan pikiran paling cerdas. Jadi kamu bisa duduk di atas tahta patriark. Kamu seharusnya tidak melakukan hal seperti mutiara yang hilang di laut. Omong kosong, pria ini direkrut oleh saya. Saya menunggu dia untuk memberi saya wajah yang panjang. Bagaimana saya bisa rela melemparkannya ke kamar porter? Awalnya, saya ingin membawanya sebagai murid dan bergabung dengan elit secara langsung sebagai murid tuan. Petik 2. Ini bagus. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yangsa melompat dan berkata dengan penuh semangat, benarkah? Inilah yang harus dilakukan oleh seorang patriark yang bijaksana dan kuat. Bakat seperti itu harus digunakan kembali. Tapi mengapa kamu pergi ke kamar portir lagi? Yah, beberapa orang menentangnya. Mau tidak mau, Wuyu yang jahat mengintip ketiga orang, mau tidak mau tertawa. Mendengar ini, Yangsa tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap murid-muridnya dan menjadi marah. Apa? Orang yang begitu berbakat memasuki sekte, tetapi ada orang yang menentangnya? Siapa yang melakukannya? Aku akan bertarung dengannya. Itu pasti orang-orang tua, bukan? Orang-orang tua inilah yang telah membawa klan ke dalam bencana seperti itu. Berapa banyak orang yang meninggal di kelas kita? Katakan, siapa itu, pengorbanan atau penatua yang mana? Petik 2. Persembahan yang bagus. Kejahatan tidak memiliki bulan, tidak ada ekspresi, dan mengeluarkan suara. Seperti bebek yang tersangkut di leher pria, Yangsa segera kehilangan suaranya. Kemudian dia melihat bulan jahat dengan wajah yang luar biasa dan bergumam, pengorbanan besar, bagaimana ini mungkin? Ya, pengorbanan besar menempatkan sebagian besar penekanan pada bakat, dan membuat segala upaya untuk klan. Jika kita mengatakan bahwa orang yang paling adil dan benar di klan adalah pengorbanan besar ini, bagaimana dia bisa menolak untuk menjadi begitu berbakat? Guisa mengerutkan kening dalam-dalam, dan wajahnya bingung. Dua lainnya bingung dan tidak bisa memikirkan kuncinya. Tanpa memperhatikan senyum, Xie Wuyu tidak lagi memutar, dan segera berkata, "Yah, Anda tidak perlu menebak. Pasti ada makna yang dalam-dalam mempersembahkan korban. Dan beberapa hari yang lalu, persembahan besar dikirimkan kepada saya. Itu sepertinya ada rencana baru. Bocah itu akan berakar di kamar porter, tidak pernah keluar lagi, apalagi menjadi murid elit. Kamu harus mati-hati ini." Apa? Tidak menyadari Leng? Semua orang berkata bersama, persembahan besar dengan bocah ini kebencian apa? Kebencian apa yang harus membunuhnya di dalamnya? Begitu alisnya terangkat, Xie Wuyu tidak bisa menahan tawa dan berkata, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, dan menilai dari informasinya, persembahan agung sangat menyukainya. Namun,
Kalimat terakhir di dalamnya adalah bahwa orang yang kuat adalah orang yang kuat di mana-mana. Dia tidak perlu menjadi murid elit. Dan kalian tiga pemandu menyembah, tetapi kamu tidak bisa membimbingnya. Murid tidak bisa tidak menyusut, tiga orang tidak bisa tidak terkejut. Mereka adalah ahli dalam mengubah kekosongan. Orang-orang yang selamat dari asosiasi naga ganda terakhir dan bimbingan dan penyembahan murid elit tidak dapat membimbing seorang praktisi dari ranah Tiangsuan. Meskipun tempat Tiangsuan ini cukup abnormal, tapi... Tunggu sebentar. Jika orang ini adalah bakat yang hebat, dan dia dan orang lain tidak dapat membimbingnya, siapa yang akan mengajarinya? Persembahan yang bagus. Ketiganya saling memandang, dan mereka semua berteriak. Xie Wuyu menatapnya dengan senyum mencemooh. Di sisi lain, di ruangan yang sunyi, sesepuh duduk bersila di atas futon, bermeditasi dengan mata tertutup dan wajahnya tenang. Di bawahnya, ada seorang pria yang duduk tegak, seluruh otot tubuhnya kaku dan kepalanya berkeringat. Meskipun matanya tertutup, wajahnya sangat ganas. Orang itu adalah muridnya yang bangga. Harimau hantu tidak diragukan lagi. Perlahan membuka matanya, sesepuh menatap harimau hantu, tetapi dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, lupakan saja, sudah 3 hari. Sulit bagimu untuk menjaga pikiranmu begitu cepat? Wah! Setelah napas panjang keruh, harimau hantu perlahan membuka matanya, seolah-olah dia telah melawan musuh yang kuat selama 300 putaran. Seluruh tubuhnya berkeringat deras. Pada saat ini, dia merasa dipahami. Yah, apakah kamu sudah sedikit tenang? Angkat mata ke Piao dia, cara cahaya tua besar. Alisnya sedikit berkerut, wajah harimau hantu malu, perlahan menggelengkan kepalanya. Mengambil napas dalam-dalam, tetua tidak setuju dan menghela nafas, tentu saja, kamu tidak dapat mencapai level itu. Sebaiknya kamu meluangkan waktu. Guru, saya tidak tahu mengapa Anda meminta saya untuk bermeditasi dan bermeditasi akhir-akhir ini, tetapi Anda tidak lagi membiarkan saya berlatih seni bela diri. Meskipun saya jarang bertemu musuh di gerbang dalam, saya masih di luar. Petik 2. Pupil matanya sedikit bergetar, dan harimau hantu itu sepertinya memikirkan kekuatan sapuan Zuo Fan hari itu. Keringat dingin mengalir dari dahinya tanpa alasan. Tinjunya tidak bisa membantu tetapi menangkap mereka. Mengetahui apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, tetua hanya berkata dengan lemah, hantu harimau, kamu dan pria itu jauh dari satu sama lain. Dia bukan keberadaan yang bisa kamu tangani. Setidaknya dalam suasana hati, kalian berdua sangat berbeda. Anda tidak dapat berbicara pada hari yang sama. Suasana hati, alisnya bergetar, dan harimau hantu itu menatapnya dengan tak percaya. Mengangguk sedikit, tetua berkata dengan lemah, ya, ini suasana hatinya. Harimau hantu, kamu memiliki bakat yang bagus. Rumus rahasianya disempurnakan ke atas. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Namun, aku telah menjelajahi suasana hatimu akhir-akhir ini dan menemukan bahwa fondasinya sangat buruk. Saya tidak terlalu peduli tentang menjadi seorang guru sebelumnya, tetapi sejak hari itu di atas panggung, Anda berkelahi dengan bocah itu. Saya menemukan bahwa jarak antara Anda hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Jika kita menggunakan kultivasi sebagai analogi, suasana hati orang tersebut sudah di atas tingkat kekosongan, tetapi pikiran Anda masih dalam keadaan menempa tulang. Ini benar-benar berbeda dari yang lain. Murid tidak merasakan kontraksi, jantung harimau hantu meledak panik. Hanya saja dia masih belum tahu. Apakah suasana hati ini sesuatu? Yang dia tahu hanyalah dia di belakang, dan dia meninggalkan celah besar. Bab 562. Hantu harimau, menurutmu seperti apa master sejati itu? Meliriknya dengan lembut, yang lebih tua membuat suara samar. Ketika dia terpana, harimau hantu itu merenung sedikit. Akhirnya, matanya tiba-tiba membeku, mengirimkan niat membunuh yang dingin dan ganas. Dia dengan tegas berkata, lihat dunia, tak terkalahkan di dunia. Dangkal. Dengan mendengus, sesepuh memberikan napas panjang dan suara samar, seperti kata pepatah, ada puisi dan kaligrafi di perut. Guru,
Itu sama. Semakin dekat dia ke puncak pembudidaya, semakin dia selaras dengan langit dan bumi. Nafas seluruh tubuh menyatu di dalam tanpa memberikan nafas. Ini adalah keadaan pikiran tertinggi, setara dengan langit dan bumi. Tapi jangan berpikir orang seperti itu adalah kesemek yang lembut. Jika mereka tidak membuat rambut mereka, mereka akan terkejut. Mereka akan mengubah warna langit dan bumi, dan semua hal akan mati. Mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan, tetapi mereka benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka di dalam hati mereka dan mencapai dunia. Ketika pikiran bergerak, semuanya mundur. Ini adalah master sejati. Petik 2. Pupil matanya sedikit bergetar. Harimau hantu itu menatap wajah Bubo Gujing yang lebih tua, dan wajahnya penuh kebingungan. Memahami keraguannya, sesepuh melanjutkan, sebelum Anda dan anak itu, apakah Anda tahu kekuatannya? Harimau hantu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya perlahan. Itu benar. Dia mengumpulkan semua poin tajamnya, yang merupakan ekspresi tertinggi dari suasana hatinya. Tapi kamu masih pembunuh dan sulit mengendalikan kekuatanmu sendiri. Hanya ini, jarak antara kalian berdua bisa terlihat. Sambil menghela nafas panjang, sesepuh menunjuk ke hatinya, yang disebut keadaan pikiran adalah pemahaman dari semua cara kultivasi. Mungkin tidak masalah bagi Anda pada tahap ini, tetapi semakin Anda naik, semakin Anda akan menemukan pentingnya. Anda harus menyadari bahwa setiap tahap terobosan pasti membawa kekuatan sihir. Ini berlaku untuk alam kesadaran ilahi dari keadaan ketuhanan, dan kohesi roh dari keadaan kekosongan. Tapi apakah kamu tahu bagaimana kekuatan ini muncul? Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, harimau hantu perlahan menggelengkan kepala. Dengan sedikit tersenyum, sesepuh berkata dengan lemah, itu adalah keadaan pikiran. Mungkin Anda belum menyadarinya. Itu karena Anda belum benar-benar menguasai metode kultivasi pikiran Anda. Jika tidak, Anda akan mengerti bahwa hati adalah sumber semua energi, termasuk Yuan Li, Ling Qi dan Yuan Shen. Meskipun budidaya yang sama, tetapi suasana hati yang berbeda, kekuatan akan berbeda. Apalagi, semakin ke atas fenomena ini, semakin jelas itu. Bahkan dalam legenda, ada hati untuk membaca gerakan, teori bumi hancur. Pada saat itu, setiap Yuan Li Yuan Shen tidak penting, dan hati adalah segalanya. Hati tidak merasakan Lin, harimau hantu tampaknya mengerti apa. Sepertinya dia berlatih keras setiap hari, sehingga dia tidak bisa menyingkirkan roh jahatnya, tetapi dia hanya mengabaikan keadaan pikirannya. Mungkin dalam waktu singkat, kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi tidak akan ada gunanya dalam jangka panjang. Itu hanya tindakan bodoh untuk melepaskan akar dan mengejar akhir. Tuan, maksud Anda semua tetua dan pemuja klan adalah orang-orang dengan suasana hati yang tinggi? Mau tidak mau berkedip, harimau hantu tiba-tiba bertanya. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Penatua menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, pesulap sangat menginginkan kesuksesan cepat dan manfaat instan, dan mengejar metode cepat. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa tenang, memahami arti sebenarnya dari sihir itu, dan mempraktekkan sihir ke dalam hati? Di seluruh klan, itu juga sangat jarang. Termasuk para murid elit itu, pemujaan para tetua adalah sama. Namun, jika terus seperti ini, celahnya akan menjadi semakin besar. Apakah kamu ingat terakhir kali si Gong Feng menyerang bocah itu, tetapi dia ditemukan oleh Dagong dan kembali terluka parah? Hal yang sama untuk mengubah dunia maya, dan persembahan besar memiliki kekuatan untuk membunuhnya dalam satu waktu. Bergerak, mengapa? Hanya saja suasana hatinya berbeda. Pengorbanan besar, meditasi dan pencerahan, keadaan pikiran adalah yang tertinggi. Tidak ada seorang pun di keluarga yang dapat mencapainya. Itu sebabnya ia mampu menjadi penguasa pertama klan semua jauh dari tempat seperti kamar portir. Anda tahu, butuh lebih dari 100 tahun untuk persembahan agung untuk dipraktekkan ke tingkat dewa, tetapi kualifikasinya tidak bagus. Tapi sekarang tidak ada yang bisa mencapainya, karena dia telah memahami jalannya. Jika dia memiliki bakat yang lebih baik,
Dia mungkin telah menembus alam kekosongan sekarang, tapi sangat disayangkan. Penatua menggelengkan kepalanya perlahan, seolah-olah dia masih merasa kasihan dengan persembahan itu. Namun, harimau hantu itu benar-benar terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kultivasi pikiran yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya begitu penting sehingga dia dapat membuat orang biasa-biasa saja menjadi yang pertama dari banyak praktisi berbakat. Namun, suasana hatinya jauh di belakangnya. Dia mungkin akan menjadi lebih dan lebih biasa-biasa saja saat dia naik. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan. Seolah-olah dia melihat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Yang lebih tua tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, hantu harimau, jika kamu adalah guru untuk dirimu sendiri. Aku harap kamu bisa masuk ke elit sesegera mungkin dan melawan asosiasi naga ganda. Tapi demi masa depan Anda, sangat penting bagi Anda untuk menjaga pikiran Anda tetap terkendali dan melatih pikiran Anda dengan aman. Menguasai. Kelopak mata tidak bisa menahan gemetar, hati harimau hantu bergerak. Tetapi masih ada beberapa kekhawatiran di mata, tapi, sekarang saya mulai marah hati, bukankah sudah terlambat? Haha, tentu saja tidak. Sambil tersenyum, sesepuh berkata, belum terlambat untuk melatih hati dan berlatih. Terkadang menyia-nyiakan setengah hidup, pencerahan tiba-tiba dari orang-orang juga banyak. Seperti 5 orang tua kejayaan layu, yang sekarang tercerahkan dengan pengorbanan yang besar, bukan begitu? Meskipun semangat mereka berlima adalah bidang arai yang langka, jika suasana hati mereka tidak stabil, bidang yang layu dan makmur sangat rapuh. Alasan mengapa mereka berlima kuat dan terkenal di Shizu adalah bahwa mereka sangat bersemangat sehingga mereka hanya di bawah pengorbanan besar. Kelopak mata tidak bisa menahan gemetar. Dan harimau hantu mengangguk sedikit. Matanya penuh harapan lagi. Tetapi segera, dia memikirkan sesuatu lagi, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan bergumam, jadi tuan, bagaimana keadaan pikiran anak itu, dibandingkan dengan Anda? Jauh lebih tinggi. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan sesepuh menghela nafas, pria itu jenius. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga dalam suasana hati yang jauh lebih tinggi. Pada saat itu memberi saya rasa pengorbanan besar untuk melihat ketenangannya ketika dia memberikan tangannya. Apa? Harimau hantu tidak bisa mempercayainya. Meskipun kekuatan Zuo Fan jauh lebih kuat darinya, dia tidak menyangka bahwa suasana hatinya bisa sebanding dengan penawaran hebat itu. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Tetua tiba-tiba berkata, harimau hantu, anak ini bukan manusia biasa. Dia pasti ahli yang diundang dari luar klan. Tidak ada muridmu yang menjadi lawannya, jadi jangan mudah membuat masalah. Kamu harus sopan. Saya takut Tuhan telah memanggilnya ke pintu untuk mempersembahkan korban kepada orang tua kita. Sayangnya, Tuhan akhirnya melakukannya. Petik 2. Murid tidak bisa membantu tetapi gemetar, hati harimau hantu di bawah 5 rasa lain-lain Chen. Zuo Fan hanyalah murid Tiang Xuanjing, tetapi lawannya bukan murid, tetapi pengorbanan dari yang lebih tua. Tidak heran dia tidak melihat saya di matanya ketika dia melakukannya. Jadi dia tidak menganggapku serius. Tertawa dan menggelengkan kepalanya, mulut harimau hantu meledak dengan kepahitan. Sekali waktu, dia begitu diabaikan sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan orang lain. Di sisi lain, itu masih merupakan batas taman makam di balik keajaiban Chee Zong. Zuo Fan, dengan Yuer dan Kui Gang, berdiri dengan tenang di sebidang ruang terbuka, meniup angin malam dengan santai. Tiba-tiba, 2 suara menerobos langit, dan sosok Kui Lang dan Yue Ling tiba-tiba muncul di depan mereka. Ketika mereka melihat Zuo Fan, mereka semua membungkuk dan mengepalkan tangan, dan berkata, laporkan ke pengurus rumah tangga Zuo, semuanya sudah siap. Baiklah, menyingkir. Dia mengangguk sedikit. Zuo Fan mendorong mereka ke samping. Tiba-tiba, dia mulai menggunakan formula di tangannya. Di mulutnya, dia terus berteriak, darah mengalir ke langit, gunung-gunung dan lautan api memasuki langit dan bumi, mencaci. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan mengulurkan tangan. Bersenandung.
Tiba-tiba, gelombang ruang tak terlihat berdering, dan pintu virtual tiba-tiba muncul di depan mereka, dan kemudian pintu perlahan terbuka, tetapi ada tangisan ratapan dan melolong di dalam. Dan bayangan darah terbang. Kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk melompat. Kui Gang memperhatikan Zuo Fan dengan cermat dan berkata, "Tuan, saya benar-benar ingin masuk." "Omong kosong, ayahmu dan Yueling membawa semua mayat yang tidak digunakan terakhir kali. Aku mengatur susunan roh 7 tingkat, susunan pembunuh darah, untuk membantumu mengolah formula jahat darahmu. Jika kamu tidak masuk, akan Anda memenuhi keinginan kami?" Alis tidak terasa menusuk, Zuo Fanli tentu saja. Dia merasa sedikit kering di tenggorokannya. Mendengarkan ratapan dan kemarahan yang menggelegak, dia merasa khawatir dan khawatir. "Tuan, apakah ada bahaya di dalamnya?" "Omong kosong, tidak ada bahaya. Bisakah itu disebut kultivasi? Bagaimana menurutmu kamu melompat 3 tingkat di bulan Maret?" Saat itu, dia masih kelas 7. Dia melompat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu tidak seperti itu. Baik, sebagai seorang gadis kecil jangan merasa senyum jahat." Zuo Fan ledakan penghinaan. Tetapi pada saat ini, Bulan dengan hati-hati menarik lengan bajunya, berbisik, "Tuan, Anda mendorong saya di awal." Zuo Fan terdiam beberapa saat. Zuo Fan memelototinya dengan ganas dan berkata dengan suara marah, "Jangan katakan apa yang harus dikatakan, jangan bicarakan apa yang tidak boleh dikatakan." "Bongkar stasiun saya kan?" Bukan dari leher yang menyusut, Bulan tidak berani mengeluarkan suara, tetapi Geng Kui diam-diam menertawakan samping. Tetapi pada saat ini, Kui Lang tiba-tiba muncul di depannya. Begitu dia meraih kerahnya, dia melemparkan tangannya ke dalamnya. Dia bersumpah, "Pria yang baik, jika Anda ingin berdiri di dunia, Anda harus mengambil risiko. Jika Anda tidak memiliki keberanian, bagaimana Anda bisa menjadi anak saya?" "Ah, ayah, kamu adalah anak Pit." Ada semburan tangisan sedih dari barisan pembunuh darah, diikuti oleh lolongan yang menyayat hati. Kui Serigala mendengar, hati atau tidak merasa khawatir, lihat ke Zuo Fan. Mengangkat bahunya, Zuo Fan berkata, "Jangan lihat aku. Kamu harus menjadi guru di awal. Aku mengajari murid-muridku kebajikan ini dan suka memaksa mereka sampai akhir. Susunan ini diatur sesuai dengan kekuatan terbaiknya. Jika dia bisa menerobos dengan cepat, dia akan hidup. Jika dia tidak bisa menerobos, dia akan mati." Petik 2. "Oh, kematian apa? Bukan dari Zeng?" Kui Lang tercengang. Senyum jahat mengangguk. Zuo Fan berkata, "Tidak. Ya, sekarang saya menyesalinya, sudah terlambat." Laozi selalu mengajar murid-muridnya, jika mereka tidak berhasil, mereka akan menjadi baik hati. Sudut mulut tidak menyadari menyusut, hati serigala Kui ledakan khawatir. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya menderita, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengkhawatirkan hidupnya. Karya Zuo Fan luar biasa, bahkan muridnya pun sama. Namun, sebelum dia bisa berbicara dan menanyakan beberapa situasi, Zuo Fan mulai mencubit dan memindahkan formulanya lagi. Saat berikutnya, dia mendengar ledakan keras dan gerbang lain muncul. Ketika pintu terbuka, ada kabut besar yang tertinggal di dalam, tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Orang-orang tidak mengerti untuk sementara waktu, tetapi Zuo Fan cepat menggenggam bulan dan kemudian melemparkannya. Roh bulan tercengang, belum menjawab. Kabut itu sebenarnya telah mengirimkan suara ratapan menyakitkan putra bulan. Pengurus rumah tangga Zuo, ini. Murid mata tidak merasakan pembekuan, cara mendesak semangat bulan. Wajahnya kuno, tetapi Zuo Fan hanya berkata dengan dingin, "Ini adalah susunan ajaib, tempat untuk melatih jantung. Di masa lalu, saya hanya dengan santai menyesuaikannya untuk membuatnya cepat. Tapi sekarang setelah saya menjadi murid saya bisa tidak menyajikan makanan ringan dan memikirkan jalan masa depan mereka. Di alam mimpi ini, setiap jam, dia akan mengalami kehidupan ini lagi. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan ada di dalamnya. Ketika dia melihat semuanya, dia bisa keluar." Petik 2.
Dengan tatapan yang dalam, Yueling mengangguk sedikit. Tetapi dia tidak tahan untuk menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi dan lagi ketika dia mendengar suara tawa dan tangis di dalam kabut. Kehidupan anak ini tidak mulus. Bab 563. Berapa banyak bunga jatuh, 1 tahun lagi di musim semi dan musim gugur. Seiring berjalannya waktu berlalu. 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan tanggal pertandingan besar gerbang dalam, yang awalnya diputuskan, akan datang lagi. Adalah orang-orang tua yang duduk di panggung tinggi dan menonton kompetisi seni bela diri di bawah. Xie Wuyu masih duduk di tengah panggung, menatap hasil yang tidak begitu banyak kecelakaan. Para murid 3 bulan lalu masih belum ada perubahan. Jika mereka telah berubah, mereka seharusnya menjadi lebih buruk. Tidak sebaik sebelum Maret. 1 atau 2 murid benih tidak hadir kali ini. Ketika KT terbunuh, dia secara alami menyerahkan tempat. Tapi anehnya, ketika pria Lian Nei melihat adegan ini, Xie Wuyu segera menjatuhkan benang hitam dan bergumam, kali ini, tidak sebagus terakhir kali. Mendengar ini, Si Gong tidak tersenyum, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia hanya menyindir. Ya bah, yang membiarkan Anda melakukan begitu banyak hal terakhir kali ini tidak sebagus 1. Hei, Anda layak menjadi Tuhan? Faktanya, bukan hanya jahat tanpa bulan, bahkan jika para tetua lainnya menyembah, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Kedua melon sayur itu, bagaimana mereka bisa masuk elit? Mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tapi mereka tidak bisa menahannya. Harimau hantu terlalu kejam terakhir kali. Ketika mereka bertemu dengan murid utama dari 5 orang, mereka terbunuh atau terluka. Mereka tidak bisa mengikuti kontes kali ini. Jadi kali ini, beberapa peran aliran, benar-benar tidak sebagus itu. Diperkirakan kedua pria itu bukan musuh serigala Kui. Suzerain, sekarang kelima elit telah diputuskan. Tolong tunjukkan padaku. Jenggotnya sedikit bergetar, dan Si Gong memandang Xie Wuyu dengan senyum aneh, menunggu untuk melihat leluconnya. Xie Wuyu memiliki wajah muram, dan tinjunya kencang, tetapi dia tidak berbicara. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, minuman keras terdengar, "Tunggu, aku ingin menantang." Begitu suara itu jatuh, seorang pria muda yang tinggi dan kuat terbang ke atas peron, dan dia mengepalkan tinjunya ke arah bulan yang jahat. "Tuan, murid Kuigang, bawahan gerbang luar. Tolong tantang Tuan dalam." Sebelum melihat cahaya, Xie Wuyu menatapnya dalam-dalam, dan mengangguk puas. Semangat asli yang bosan dan putus asa juga langsung disegarkan. Hahaha, ini adalah momen paling menarik dalam kontes pintu dalam. Sudut mulut tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik. Si Gong menyipitkan mata pada Xie Wuyu, dan 2 tabung gas kasar dikeluarkan dari rongga hidung. "Tuhan, datang lagi." "Iya, apakah Anda berani menjawab?" Setelah melihat Si Gong secara provokatif, Xie Wuyu tidak setuju. Dia tertawa dan berkata, "Keberanian itu patut dipuji. Tapi Kuigang, sekali kamu bertarung, kamu bisa hidup atau mati. Beritahu Patriark bahwa jika kamu berani menantangku, kamu telah mengabaikan hidup dan mati." "Kowetou dan ucapkan selamat tinggal," kata Kui Gon dengan percaya diri. Kui Lang memandang putranya dan mengangguk diam-diam tanpa khawatir. Karena putranya sekarang telah menembus ranah Shenzhou dan merupakan master sejati dari Shenzhou. Pada awalnya, Yuer mampu mengalahkan Melanie, penguasa Shenzhou Quadruple, oleh Tiang Xuan Jiuchong. Sekarang putranya tidak kalah dengan master batin manapun setidaknya dalam kekuatan sihir. Adapun kekuatan celah, pengurus rumah tangga Zuo akan menebusnya. Kui Lang percaya itu. Evil Wuyu melihat semua ini dan diam-diam memujinya. Zuo Fan benar-benar memiliki andil. Dalam waktu 3 bulan, ia menciptakan seorang master. Dia berkata dengan suara keras, "Kui Gang, siapa yang akan kamu tantang?" "Saya ingin menantang saudara saya Liu Su." Kui Gang dengan sungguh-sungguh menggenggam tinjunya dan menatap mata Liu Su. Dengan senyum menghina, Liu Su melangkah maju dan berkata dengan jijik,
anak yang baru saja menerobos alam cahaya Tuhan berani membuat banyak komentar di sini. Apakah Anda pikir saya kata itu sangat mudah untuk ditangani? Tanda tanya. Tidak mudah untuk melampaui kekuatan kelimanya, terutama aku sudah bersiap untuk itu. Dengan itu, tangan Liu Su tiba-tiba melintas, dan pena Zhu Hao yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya juga merupakan gelombang cahaya, armor roh yang dipenuhi dengan awan yang mengalir, lalu melayang di dada dan punggungnya, menutupi seluruh tubuhnya. Pupil mata tidak bisa membantu menyusut, dan para tetua terkejut. Harta karun sihir kelas 8, prajurit titik memakai Tianbi, harta sihir kelas 7, Liu Guang Fei Yun Jia. Alisnya bergetar dan bulan jahat bergumam. Kemudian dia melihat persembahan batu di satu sisi dengan dingin dan bersenandung. Persembahan batu, kali ini kamu benar-benar telah menyerahkan darahmu. Bahkan dua harta ajaib tercinta ini telah diambil. Jenggotnya bergerak, dan si Gong tersenyum tanpa komitmen. Tuhan terlalu banyak dipuji. Siapapun yang ingin bersaing di pintu dalam sekarang tidak dapat dibandingkan dengan bakat sebenarnya. Dia telah mulai bekerja keras untuk sumber daya keuangan. Saya tidak punya banyak uang, tetapi saya tidak bisa membiarkan murid saya kalah di garis start. Matanya sedikit menyipit, dan Xie Wuyu tidak berbicara. Dia hanya menoleh dan melihat ke arah Kui Gang, tapi ada jejak kondensasi di matanya. Sekarang Liu Su juga memiliki dua harta sihir tingkat tinggi, dan kekuatannya telah melonjak banyak. Jika Kui Gon masih mengeluarkan 3 harta sihir dengan level yang sama seperti bulan lalu, dia tidak memanfaatkannya. Jumlah kemenangannya terlalu kecil, dan Kui Lang juga mengerutkan kening dalam-dalam, dan hatinya penuh kekhawatiran. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, persembahan batu juga menyerahkan harta ajaib di bagian bawah kotak. Saya tidak tahu bagaimana Zuo Fan merencanakannya pada awalnya, dan apakah dia bisa berhasil menantang saat ini. Tapi ketika Geng Kui melihat ini, dia tidak peduli sama sekali, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi lebih serius. Itu adalah tubuh kelas 8 yang bagus yang melindungi harta sihir dan menyerang harta sihir. Sepertinya aku harus keluar semua. Pupil matanya sedikit membeku, dan tangan Kui Gang berkelebat. Sebuah botol porselen kecil muncul pada saat itu. Ketika gabus dibuka, bau darah yang kuat dikirim ke segala arah. Alis tidak terasa melompat, banyak tetua pemujaan sudah mencium bau ini, kaget, Jiu Pinling dan Sueli dan... Ya, saya sedang berlatih formula darah jahat. Pil darah Li ini dapat meningkatkan aliran darah saya puluhan kali. Jangan lihat saya sekarang, saya hanya berat, tetapi setelah minum pil ini, kekuatan saya bisa meningkat. Mencapai 3 tingkat Senzhao segera. Dengan itu, Geng Kui sudah mengangkat lehernya, menelan pil, dan meleleh di pintu masuk. Tiba-tiba, darah merah mulai mengelilinginya di depannya, dan momentumnya berangsur-angsur meningkat. Yang kuat dengan membunuh gas berdarah, biarkan orang mencium, ada perasaan seperti muntah. Melihat ini, Liu Su tidak bisa tidak terkejut dan menegur, bocah bau, kamu tidak ingin mati. Tingkatkan kecepatan aliran darah hingga puluhan kali. Kamu harus mati karena darah pecah. Terima kasih atas perhatianmu. Ini mungkin pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak sekarang. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, aku juga orang yang telah meminum 10 jenis ramuan ajaib dan pil Tongtian. Darahku sangat kuat. Dengan menyeringai, seluruh tubuh Kui Gon gemetar, tetapi dia menggertakkan giginya, dan tidak ada tanda-tanda akan meledak. Melihat adegan ini, para tetua terkejut lagi, dan kemudian melihat sosok di atas panggung dengan iri. Tongtian dan 10 jenis ramuan. Mereka belum pernah memakannya sekali seumur hidup. Bagaimana hal kecil ini dapat menikmati berkat seperti itu? Liu Su juga sedikit terkejut dengan ini, sehingga kesenjangan kekuatan antara keduanya segera menyempit ke kedua sisi. Tapi itu tidak masalah. Dia masih tenang. Bagaimanapun, dia memiliki harta sihir tingkat tinggi. Bahkan jika pihak lain mengeluarkan harta sihir apapun, jarak antara dua dunia tidak lagi mudah dipersempit. Namun,
Sebelum hatinya benar-benar terbenam, gelombang mendengung terdengar. Seluruh tubuh Qui Gon, 5 cahaya terang, tiba-tiba memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, yang langsung menembus mata semua orang yang hadir, dan mereka semua menyipitkan mata bersama. Ketika cahaya menghilang dan orang-orang melihat ke depan, mereka tidak bisa tidak menjatuhkan mata mereka dan retak. Pada saat ini, seluruh tubuh Nakui Gang ditutupi dengan 4 senjata ajaib, yang semuanya memiliki 9 tingkatan. Dan setiap bagian dari harta ajaib, seperti jenderal yang dibuat khusus, diliputi darah merah. Harta ajaib Ji Upin, sepatu Cloud Shadow darah. Dia mengangkat kakinya dan meletakkan sepatu bot merah di kakinya. Kui Gang berkata dengan senyum jahat, ini adalah harta ajaib dari metode tubuh. Ini konsisten dengan keahlianku. Akan sangat sulit bagi kakak bela diri Liu Su untuk melihat bayanganku saat itu, haha. Ada juga 9 harta sihir, darah Tiangang Demon Armor. Harta ajaib Ji Upin, menutupi langit dan bendera laut darah. Harta ajaib Ji Upin, cakar awan retak Chuanshan. Geng Kui memiliki sepasang pelindung darah dengan tengkorak terukir di tubuhnya. Tangan kanannya memegang bendera merah dan tangan kirinya memakai sepasang cakar merah. Dia melaporkan nama dan fungsi harta sihir satu persatu. Melihat semua ini, Liu Su benar-benar bodoh. Dia tidak hanya memiliki mata yang bodoh, tetapi juga Si Gong dan Xie Wuyu. Semua tetua yang menyembah juga bodoh, dan seluruh sekte strategi sihir benar-benar bodoh. Bab 564. Nenek, apakah semua murid luar adalah tiran lokal? Mereka datang ke gerbang dalam satu persatu untuk memamerkan kekayaan mereka, bukan? Terakhir kali gadis kecil itu memamerkan kekayaannya kepada murid-murid batinnya. Kali ini, itu bagus. Anak laki-laki itu datang untuk menyembah yang lebih tua lagi. Intinya adalah, harus saya akui, kami orang tua sangat cantik. Apakah kamu tidak melihat batu orang menawarkan untuk mengambil semua harta di bagian bawah kotak, dan mereka masih dibandingkan satu sama lain dan tidak memiliki sisa yang tersisa? Ah, gerbang batin lebih besar dari bakat nyata dan pengetahuan praktis. Apa yang bisa Anda pamerkan dengan peralatan ini? Itu vulgar dan jahat. Ngomong-ngomong, anak kecil, jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu datang ke pintuku dengan bayimu? Semua sesepuh pemuja, satu persatu, melihat peralatan yang menarik perhatian Kui Guna, dan hatinya penuh dengan 5 rasa. Aku tidak tahu seperti apa. Si Gong Feng memiliki dorongan untuk menangis. Apakah para murid sekte luar yang datang untuk menantang kita? Apakah mereka orang-orang yang disiapkan oleh patriark sebelumnya? Buku ini terlalu besar. Saya pikir bahkan jika ada murid lain yang datang untuk menantang, peralatan di tubuh saya masih yang dikenakan gadis kecil itu di awal. Tapi saya tidak menyangka semuanya sudah diganti dengan yang baru, dan secara keseluruhan sudah diperbaiki. Tuhan, apakah perbendaharaan kecilmu terlalu kaya? Tidak seorang pun di seluruh klan strategi sihir kami yang dapat mengambil 4 harta sihir kelas 9 dalam satu tarikan napas, dan semuanya dibuat khusus. Ini pasti banyak keuntungan yang dipotong dari klan. Wajah melankolis menatap bulan jahat, batu menawarkan mata penuh keraguan. Tuhan, katakan yang sebenarnya. Apakah Anda jatuh? Melihat matanya, bulan jahat tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan segera ingin memberinya 2 tamparan. Lao Su, pemimpin sekte, khawatir tentang sekte tersebut. Di mana dia mengambil lebih dari 1 jarum dan benang? Kalian orang-orang tua, bertarung secara terbuka dan diam-diam dan merebut sumber daya klan. Sekarang Anda berani mencurigai sekte ini. Ini tidak masuk akal. Namun, meskipun dia berpikir begitu di dalam hatinya, dia terdiam ketika dia melihat harta sihir kelas 9 Qui Gon. Diperkirakan bahkan jika dia berdiri dalam posisi mempersembahkan korban kepada para tetua, dia akan berpikir bahwa hal-hal ini disediakan oleh dirinya sendiri. Lagi pula, bagaimana orang awam bisa memiliki sumber keuangan seperti itu? Namun, bahkan jika dia adalah penguasa klan, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Oh, Zuofan, dari mana Anda menghasilkan banyak uang dalam 2 tahun terakhir?
Anda sangat kaya. Aku sangat iri melihatnya. Tidak heran Dagong mengajukan rencana seperti itu. Tampaknya hanya Anda, orang kaya, yang dapat mencapai hal semacam ini. Jangan merasa tersenyum, Wuyu jahat juga tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Menghela nafas, hati sebenarnya adalah beberapa Zuo Fan yang iri. Dia adalah pengurus rumah tangga dari keluarga sekuler. Keluarganya bahkan lebih kaya dari Laozi. Anjing apa? Dan Kuilang bersemangat, seluruh tubuh mulai bergetar, air mata akan mengalir. Tidak mengherankan bahwa 4 diaken dari 4 hantu kebijakan sihir masih berputar di sekitar pembantu rumah tangga Zuo bahkan jika mereka kembali ke gerbang leluhur. Pengurus rumah tangga Zuo sangat benar. Pahanya begitu tebal sehingga dia dengan santai melempar putranya 4 harta sihir kelas 9. Siapa yang bisa membuat masalah besar? Bahkan siswa elit itu tidak memiliki perlakuan seperti itu. Oh, tuan ini memujaku. Ini sangat berharga. Dengan master seperti itu, sumber daya budidaya alami konstan, dan harta ajaib dan ramuan ajaib dapat dipilih oleh mereka. Murid elit macam apa yang masih bola? Kuilang menoleh dan menatap Yueling, yang juga penuh kegembiraan. Kali ini, kedua anak itu mengikuti Zuo Fan, yang menjanjikan. Kakak Liu Su, ayo lakukan sesuatu. Di atas panggung, Kui Gang tersenyum dingin dan pita darah di tangan kanannya terangkat. Seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi warna berdarah. Darah yang kuat membuat udara di sekitarnya lebih tebal. Di tangan kirinya, dia mengayunkan cakarnya melalui gunung dan memecahkan awan, dan kemudian dia menggores 5 tanda darah di udara, seolah-olah dia telah menggaruk wajahnya. Menatap 4 harta sihir yang mempesona dengan erat, Liu Su menatap 2 harta sihirnya, dan kemudian memberikan pukulan tajam di pipinya. Dia merasa peralatannya lemah dibandingkan dengan pihak lain. Kakak Liu Su, tolong lakukan sesuatu. Kui Gang memanggil lagi, terus-menerus provokatif, sudut mulutnya dengan senyum jahat. Bibir Liu Su bergetar, dan matanya berangsur-angsur menjadi merah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan keluhan di hatinya. Dia memarahi dan berkata, apa langkah kakakmu? Mengganggu orang? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Menyerah? Aku tidak akan melawan. Menyentuh. Sama seperti membuang sampah, Liu Su melemparkan harta sihir kelas 8 di tangannya dan berjalan dari panggung dengan gusar, dan kepalanya tidak mau pergi. Si Gongfeng melihat bahwa dia ingin menghentikannya, tetapi mulutnya bergerak sedikit, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Ah, semuanya seperti ini. Mengetahui bahwa dia tidak terkalahkan, mengapa dia harus kembali? Haruskah dia mati atau dipermalukan? Melihat pena giok yang dilemparkan ke atas panggung, Si Gong tidak bisa menahan tawa pahit. Bayi di bagian bawah kotak tidak mudah ditunjukkan, tetapi saya tidak berharap untuk segera dibandingkan. Aku benar-benar tidak tahu malu. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan Si Gong mengambil pena giok itu kembali ke tangannya. Kemudian dia memandang Xie Wuyu dengan mencibir di wajahnya dan berkata, Patriark benar-benar kaya akan sumber daya keuangan. Dia layak menjadi penguasa klan, tetapi dia telah menyembunyikan banyak kesenangan. Itu bukan milikku. Omong kosong apa yang kamu lakukan? Matanya sedikit menyipit, dan Xie Wuyu marah di dalam hatinya. Namun, dia tidak berdebat dengannya. Sebagai gantinya, dia melihat ke bawah ke Geng Kui dan berkata, karena Liu Su kalah tanpa bertarung, ini Geng Kui yang menang. Maka kuota murid elit ini harus menjadi milik Geng Kui. Sekarang, Anda dapat menyembah seorang penatua sebagai guru dan segera masuk ke keluarga elit. Anak kecil, lihat di sini, dan terima kasih. Tidak, 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 tidak. Lebih baik aku berlatih di bawah keluargaku. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. 3 bulan yang lalu, adegan setelah tantangan UR muncul kembali, dan semua tetua pengorbanan di aula bersaing satu sama lain untuk memulai kompetisi untuk penerimaan magang. Namun, kali ini Geng Kui punya rencana. Sebelum mereka mulai bertengkar satu sama lain, dia membungkuk dan berkata dengan hormat, kepada Tuhan, saya telah menyembah tuanku. Dia ada di kamar kuli.
Tolong kirim saya ke kamar pelayan dan layani dia di sisi orang tuanya. Titik petik 2. Apa, orang-orang di kamar porter menerima murid lain sebagai murid? Tidak bisa tidak seorang Zeng, semua orang langsung tidak memiliki suara, dan kemudian Anda melihat saya melihat Anda, semua wajah adalah wajah yang luar biasa. Apakah pria di kamar porter pantas mendapatkannya? Setelah melihatnya dalam-dalam, Xie Wuyu tidak bisa menahan senyum dan mengangguk. Yah, karena kamu memiliki bakti seperti itu, aku akan mengirimmu kembali ke kamar portir dan merawat tuannya. Selain itu, aku ingin untuk menyampaikan pesan kepada tuanmu. Anda diperlengkapi dengan baik. Biarkan dia membuat satu set untuk saya juga. Dengan itu, bulan jahat perlahan bangkit dan pergi ke arah aula utama. Namun, kata-katanya, seperti bom yang berat, meledak di hati semua orang. Tidak hanya para tetua yang menyembah, tetapi juga para murid dari gerbang luar dan dalam semuanya tercengang. Ini apa artinya ini? Bisakah kita mengatakan bahwa semua harta ajaib pada murid ini berasal dari tangan tuannya di ruang pelayan? Selain itu, hubungan antara pria dan patriark itu luar biasa. Sang patriark memintanya untuk peralatan alih-alih pesanan. Itu menunjukkan bahwa patriark sangat menghormatinya. Di mana tempat suci yang tersembunyi di bagian bawah ruangan? Mengapa kita, para tetua, tidak beribadah? Sigong juga terkejut dengan matanya dan berpikir sendiri. Penatua itu tenang dan melihat semua hal ini dengan dingin. Dia tampak seperti ini. Dua murid luar yang datang untuk menantang gerbang dalam semuanya memilih ruang pelayan. Jika tempat ini tidak berminyak, itu akan menjadi neraka. Di tempat tanpa yurisdiksi seperti itu, sang patriark menanamkan kroni-kroninya dan mengembangkan pengaruhnya. Ini benar-benar rahasia, namun kini terungkap alasannya, sudah siap beraksi besar. Melihat dalam-dalam ke belakang kepergian patriark, sesepuh sedikit mengernyit, dan pikirannya terus-menerus ada di benaknya. Setelah merenung sejenak, Sigong tiba-tiba berkata, "Tuan, apakah jumlah murid elit ditentukan? Saya telah ditantang oleh murid lain berkali-kali. Apalagi murid-murid ini memenuhi syarat untuk bergabung dengan elit, tanpa berbalik, bulan jahat tidak bisa menahan tawa dan cibiran." Alisnya sedikit berkerut, Sigong mencoba berkata, "Jadi pintu dalam ini Dabi, masih perlu ditunda?" Menunda, tubuhnya sedikit mandek, dan Xie Wuyu merenung sejenak. Tetapi dia berkata tanpa ragu, bahkan jika kita menundanya selama beberapa bulan. Dapatkah murid-murid ini benar-benar membuat kemajuan besar? Mungkin, pintu dalam tidak lagi cocok untuk berkultivasi. Elit. Puff. Dengan suara teredam, Sigong secara tidak sengaja mengeluarkan beberapa janggut dan terkejut. Apa arti dari pepatah, jahat tanpa bulan? Alisnya sangat berkerut, dan Sigong curiga. Namun, sosok Xie Wuyu semakin menjauh, dan menghilang dalam sekejap mata. Hanya sekelompok lelaki tua yang kepalanya terpaku, dan mereka tidak tahu arti sebenarnya dari kata-kata sang patriark. Kemudian, Qui Gon, mengenakan pakaiannya yang ramping, perlahan-lahan pergi dari sini di depan mata orang banyak yang panas. Tetapi yang tidak diperhatikan semua orang adalah bahwa yang lebih tua menyembah serakah, tetapi murid-murid itu bersemangat. Keserakahan dan keinginan berbeda dalam bentuk tetapi dalam kenyataan, dan pada akhirnya mereka akan bertindak berlawanan arah. Apa, Xie Wuyu, di depan semua orang, memintamu untuk memberiku pesan? Di taman makam, Zuo Fan melihat Geng Kui dan mengajukan pertanyaan. Kui Gang sedikit mengangguk dan membungkuk dan berkata, "Ya, Guru, Tuhan memang berkata begitu." Kemudian, dia diam-diam mencoba, "Tuan, apa hubungan antara Anda dan patriark? Kenapa dia sepertinya cukup akrab dengan Anda?" Familiar itu familiar, tapi tidak ada alasan untuk terbuka. Dengan sedikit kerutan di alisnya, Zuo Fan bergumam, dia akan meluruskan pintu batinnya sekali atau dua kali. Tapi kali ini, ketika dia mengungkapkan keberadaanku, itu sama dengan mendorongku ke puncak badai. Maksudnya ini. Itu artinya. Namun, suara Zuo Fan baru saja jatuh, suara yang akrab tiba-tiba bergema di telinga mereka, "Fan Zuo, Anda telah membuat keluarga Luo di luar pintu."
Kemudian Benzong meminta Anda untuk membuat keluarga Luo lain keluar di ruang pekerja.